Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Porang Batubara. Di video kali ini saya sedang berada di lahan porang saya, yaitu lahan yang baru, yang kemarin bekas lahan sawit yang saya bongkar. Kemudian saya lakukan pentraktoran singkal, kemudian saya lakukan pentraktoran rotari, dan sekarang lagi melakukan penggulutan secara manual, yaitu dengan mempekerjakan warga setempat untuk melakukan penggulutan manual ini. Nah, kebetulan semalam terjadi hujan lebat, maka di setiap paretan gulutan ini pun banyak terdapat air. Lebar gulutan ini kawan seperti biasanya, yaitu antara lebar gulutan ini sekitar 80 dan paretannya ini sekitar 70. Nah, karena di sini bekas lahan sawit, maka banyak terdapat akar-akar sawit seperti ini. Tapi tidak masalah, ini nanti akan membusuk dan akan menjadi kompos di sini. Nah, seperti ini. Ini luas lahan kira-kira hampir 1 hektar. Ya, katakan 1 hektar. Nah, seperti ini. Jadi kemarin sebelum melakukan penggulutan ini sudah saya berikan pupuk dasar agar ketika menggulut pupuk dasar akan tercampur di dalam gulutan itu. Nah, ini kemungkinan beberapa hari ke depan ini akan selesai, maka saya akan langsung melakukan penanaman. Bibit yang saya tanam adalah bibit katak super ukuran 50-60 butir per kilonya. Tapi sebelum saya tanam, saya melakukan penyemprotan herbisida pratumbuh. Nah, seperti ini sedang melakukan penyemprotan herbisida pratumbuh agar nanti ketika ditanamin porang ini gulma tidak tumbuh banyak. Memang ada yang tumbuh tapi tidak sebanyak apabila tidak disemprot menggunakan herbisida pratumbuh. Nah, fungsinya seperti itu, mematikan bibit-bibit gulma yang ada di gulutan ini. Maka dilakukan penyemprotan herbisida pratumbuh ini agar meringankan pekerjaan kita nanti ketika merawat tanaman porang di lahan ini. Nah, seperti itu. Lahan saya ini lahan dataran rendah kawan, hanya sekitar 10 mdpl, ketinggiannya di atas permukaan laut hanya 10 meter. Maka ketika turun hujan, ini paretan gulutan ini tergenang air. Tapi tidak masalah, air yang ada di paretan gulutan ini justru membantu tetap menjaga kelembapan gulutan. Nah, porang tidak masalah. Porang tidak masalah, di antara gulutan ini ada air, porang tidak masalah. Malah menurut saya itu menjadi lebih baik pertumbuhannya, akan menjadikan porang itu akan lebih subur menurut saya. Apalagi tanah di daerah saya ini adalah tanah lempung putih, atau kalau di sini biasa dibilang tanah galong. Nah, ini lempung putih seperti ini. Ini kalau kering nantinya ini warnanya akan putih keabu-abuan. Nah, ini rata di sini semua. Rata-rata paretan gulutan ini berair. Tapi ini tidak masalah. Ini cukup baik untuk perkembangan tanaman porang di lahan yang seperti ini. Maka saya tetap yakin untuk menanam di lahan saya yang baru ini. Dan ini sama persis dengan lahan porang saya yang lama, yang selama ini saya tanamin porang, dan yang selama ini saya buatkan video. Lahannya seperti ini juga, dan hanya bersebelahan, tidak terlalu jauh dari lahan saya yang lama. Nah, seperti itu. Jadi kalau andai kan seperti kawan yang pernah bertanya bagaimana kalau porang terendam air, sebenarnya tidak terendam. Kalaupun terendam dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu tidak masalah, karena saya sudah pernah mengalami. Tapi kalau kondisinya seperti ini, di setiap paretan ini berair, ini cukup baik sebenarnya. Porang akan tetap tumbuh subur karena gulutan tetap lembab. Berbeda dengan lahan-lahan yang ada di dataran tinggi, yaitu sekitar 700 atau 1000 mdpl. Itu kan hanya mengharapkan hujan. Kalau hujan tidak ada, kemungkinan lahan itu akan kering. Tapi kalau ini, andaikan pun hujan tidak ada, kita bisa masukkan air melalui jalur irigasi. Di depan sana ada jalur irigasi untuk memasukkan air ke lahan andaikan terjadi musim kering nantinya.
gitu. Ini fungsinya seperti ini, irigasi itu. Apabila tidak ada hujan kita masukkan, dan apabila banyak hujan ini bisa kita keluarkan secara perlahan. Kita kurangi ketinggian air dari gulutan. Ya memang kita usahakan tetap berada di posisi di bawah gulutan, tidak rata di permukaan gulutan. Nah kalau dia rata di permukaan gulutan mungkin kalau dalam kurun waktu lebih daripada 2 minggu mungkin tanaman akan busuk. Tapi kalau yang pernah saya alamin maksimal 2 minggu itu aman. Saya pernah mengalami terendam gulutan, terendam rata sampai di atas gulutan, itu air menggenang di atas gulutan semua dalam kurun waktu 2 minggu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu saya belum pernah mengalami. Yang saya alamin 2 minggu. Tapi itu aman, setelah airnya kita kurangi, kita alirkan dan akhirnya surut, tanaman porang pun semakin subur. Seperti itu. Ini adalah lahan saya yang lama, yang selama ini saya buat video, yang selama ini juga saya tanam porang. Nah ini sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ini kemarin dari bibit umbi antara 200 sampai 500 gram per umbinya. Nah ini usianya sudah 30 hari dari tanam. Nah lahan yang baru itu tidak jauh. Nah itu sebelah sana. Itu adalah lahan yang baru yang sekarang sedang dilakukan penggulutan. Nah seperti itu lahan yang baru. Nah itu lahan yang baru, dan ini lahan saya yang selama ini saya tanamin porang. Nah, tidak jauh, hanya sekitar beberapa meter saja terhalang lahan tetangga. Ini lahan sawit tetangga. Nah ini antaranya dari lahan saya yang lama ke lahan saya yang baru hanya sekitar 40 meter. Nah, masuk ke lahan saya yang baru yang sana. Itu adalah lahan yang baru yang sekarang sedang melakukan penggulutan. Lahan ini baru pertama kali diolah, kawan. Baru pertama kali diolah untuk ditanamin porang. Sebelumnya lahan ini juga lahan sawit seperti yang ada di sekelilingnya ini juga, perkebunan sawit. Nah awalnya juga ini tanaman sawit, dan ini adalah pertama kali diolah untuk ditanamin porang. Mungkin saya masih tetap berharap untuk tahun-tahun berikutnya porang tetap masih ada harga dan tetap masih bisa diharapkan. Maka saya tetap melakukan penambahan lahan. Di tahun 2022 ini saya tetap menanam porang dengan menambah lahan sekitar 1 hektar lahan baru, yaitu lahan bekas tanaman sawit saya bongkar, kemudian saya olah untuk akan saya tanami porang. Nah seperti itu. Karena saya masih tetap optimis dan yakin bahwa porang masih bisa diandalkan untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi demikian kawan, video ini semoga dapat menginspirasi kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.